lagi dengan Ibu Epi pada pagi hari ini. Kita akan belajar agama Katolik. Nah, jadi kita ketemu lagi ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk mendalami materi pembelajaran kita, yaitu tentang pelajaran 1 tentang ketika Allah bercermin ya, ketika Allah bercermin. Tapi sebelumnya mari kita mulai pembelajaran kita dengan mempersiapkan diri, kita berdoa, kita saling bersama ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa-Mu. Laki-laki dan perempuan tercipta. Laki-laki dan perempuan adalah gambaran-Mu. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan perbedaan ciri-ciri perempuan dan laki-laki. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan keunggulan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Yang keempat, anak-anak menjelaskan tugas manusia sebagai citra Allah ya. Tugas manusia sebagai citra Allah. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita memperhatikan gambar berikut ini. Gambar ini kita lihat ada gambar halaman 9 ya dan halaman 10. Kita lihat ada halaman 9 dan halaman 10. Itu tentang mengamati gambar orang yang sedang bercermin. Ya. Ketika kita bercermin, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat di dalam cermin? Nah, ketika kita bercermin, tentu yang kita lihat adalah diri kita sendiri, ya, yaitu wajah kita, mata kita, rambut kita, hidung, dan telinga. Semua ini dapat kita lihat saat kita bercermin, ya, ketika kita bercermin. Dan pada saat bercermin kita mampu menemukan persamaan diri kita dengan kedua orang tua kita, ya, terutama kesukaan diri mama bapak, ya. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat ketika kita bercermin, kita itu milik nenek, ya. Jadi ketika Allah bercermin, apa yang dia lihat, ya, apa yang Allah lihat. Jadi Allah juga menjadi suatu gambaran bagi kita, menciptakan sesuatu yang baru dalam rupa diri manusia, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, jadi menciptakan kita sungguh baik adanya. Sekarang kita akan melihat itu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28, ya. Nah, kita lihat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Anak-anak, dalam bacaan kitab suci ini, ya, kita lihat Kejadian ayat 26. Nah, begitulah anak-anak. Inilah yang menjadi dasar kisah penciptaan manusia dalam Kejadian 1 ayat 28. Disinilah letak materi kita ketika Allah bercermin, ketika Allah diciptakan, ya. Nah, maka jangan bingung ketika ditanya apa maksud ketika Allah bercermin. Ketika Allah bercermin, Ia menciptakan laki-laki dan perempuan seperti rupa Allah sendiri. Berikut mari kita melihat makna manusia sebagai citra Allah. Apa sih yang menjadi makna manusia sebagai citra Allah? Nah, kita tahu bahwa manusia, laki-laki dan perempuan itu diciptakan Allah. Maknanya supaya kita mampu
berperilaku seperti Allah sendiri. Maka manusia yang harus seperti Allah, yaitu sifatnya misalnya kita tidak boleh benci, kita tidak boleh dendam, tidak boleh berkelahi, tidak boleh mencuri. Itu yang dimaksud sama dengan Allah. Ya. Artinya kita juga tidak boleh menghina teman. Ya. Jadi perilaku yang seharusnya seperti ini ada sesuai dengan perilaku Allah. Misalnya mau berbagi, saling menolong, saling membantu ketika teman mengalami kesulitan, kesusahan. Itu ya anak-anak ya. Selanjutnya materi kita yang selanjutnya keunggulan, ya, keunggulan manusia sebagai citra Allah dibanding ciptaan lainnya, yaitu misalnya memiliki daya, rasa, karsa, daya, rasa, dan karsa. Tiga hal ini menjadi perbedaan yang disamakan dengan yang membedakan dengan makhluk lain. Hal ini artinya maksudnya adalah memiliki daya cipta. Apa itu daya cipta? Daya cipta adalah kemampuan manusia untuk mewujudkan dan menciptakan sesuatu dengan menggunakan ingatan atau pikiran, akal budi. Ya, itu yang dimaksudnya daya cipta. Contohnya misalnya menggambar, melukis, ya. Nah, itu yang dimaksudkan daya cipta. Jika kita tidak pernah melihat apa-apa, tentu kita tidak bisa membayangkan cara membuat suatu lukisan atau suatu gambaran. Maka itulah yang dimaksud dengan daya cipta. Yang kedua, memiliki rasa. Apa itu rasa? Nah, kamu juga pasti tahu rasa. Kita semua memiliki perasaan atau rasa. Rasa adalah kemampuan manusia dalam merasakan sesuatu, baik senang, sedih, ya, bahagia, ya, kepedulian. Misalnya bahagia di saat misalnya kita ulang tahun, bahagia mendapat nilai baik. Nah, kalau sedih misalnya ketika orang meninggal, misalnya keluarga kita meninggal, bahaya itu kita pakai diri siapa saja atau anak-anak. Jadi contohnya kita harus saling menolong dan tidak membeda-bedakan, misalnya dalam hal agama, suku, budaya, dan bahasa. Ya. Selanjutnya memiliki karsa. Ya. Karsa artinya kemampuan manusia meraih sesuatu cita-cita. Contohnya dari tindakan daya karsa adalah ingin menjadi polisi, ingin menjadi guru. Ya. Kalau kita ingin menjadi polisi, ingin menjadi guru, menjadi perawat, maka kita harus memiliki tindakan dan tujuan yang akan kita gapai. Tentunya kita harus berusaha lebih keras, belajar lebih giat. Ini adalah sebuah keinginan kita sendiri. Allah memberikan itu kepada manusia supaya apa yang manusia mau maka akan berkembang. Misalnya ingin menjadi guru. Menjadi guru tidaklah mudah. Ya, butuh proses yang lama. Yaitu kita mulai sekolah dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Anak-anak, anggapan itu sulit. Artinya anak-anak menganggap sesuatu itu sulit. Artinya anak-anak tidak menyerahkan daya rasa. Ya, daya rasa. Jadi ingat ya, yang membedakan makhluk lain adalah memiliki daya, cipta, rasa, dan karsa. Ya, jadi tiga yang membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu daya, cipta, rasa, dan karsa. Baiklah anak-anak, selanjutnya apa tugas manusia sebagai citra Allah? Tugas manusia sebagai citra Allah, Allah menyuruh manusia
berkuasa, ya, atas ikan-ikan di laut dan burung di udara. Allah juga mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Serta Allah juga menyuruh agar manusia bertanggung jawab dengan seluruh ciptaan Tuhan, terutama agar melestarikan hutan, menjaga hutan dan lingkungannya. Jadi ada 3 tugas manusia yang harus kita jalani. Anak-anak, cukup sampai di sini dulu materi kita. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembelajaran ini. Berikutnya, semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita tutup dengan doa penutup. Kita berserta diri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat kasih dan kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu, senantiasa menjaga diri kami, memberkati kami, sehingga kami menjadi manusia ciptaan Tuhan, laki-laki dan perempuan. Semoga kami tumbuh dan berkembang menjadi sempurna seturut citra Allah. Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.